Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi pada pembelajaran yang kedua. Dari materi kemarin, ya, maka dari letak geografis, yaitu posisi keberadaan wilayah negara-negara di Asia Tenggara, ya, berdasarkan letak dan bentuknya muka bumi. Ya. Pada masing-masing negara memiliki karakteristik dan kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, di antaranya 4 karakteristik yang kemarin ASEAN itu ada 4 ya, kompak, fragmented, elongated, dan produktif. Adapun batasnya untuk sebelah utara berbatasan dengan negara Cina, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini, kemudian sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, demikianlah letak geografis yang kita pahami pada pembelajaran yang pertama. Selanjutnya pada pertemuan kedua ini yaitu dengan KD-nya, perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dari pembelajaran ini nanti diharapkan siswaku semua dapat mendeskripsikan posisi silang negara-negara ASEAN atau dari manfaat letak geografis. Nah, keuntungan posisi silang ASEAN atau letak geografis ASEAN itu banyak sekali anak-anak, ya. Nah, saya ulangi, keuntungan itu banyak. Ya. Sekarang kita ambil satu dulu, ya. Ini nanti cukup lama. Satu, yaitu keuntungan posisi silang di bidang ekonomi. Ya. Apa itu? Yaitu untuk merupakan kawasan perdagangan bebas ASEAN AFTA dengan tujuan yaitu untuk persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN tanpa terkecuali. Ya, itu. Ya, produksi lokal ya. Jadi nih sebagai contohnya yang pertama, kerjasama di bidang industri. Apa industri anak-anak? Proses. Industri itu proses. Ya, dari bahan mentah setengah jadi boleh. Atau setengah jadi menjadi jadi. Atau mungkin sampai mulai dari mentah, kemudian setengah jadi sampai jadi. Misalnya baju itu ya, mulai dari sutranya, sampai benangnya, sampai kainnya, sampai bajunya. Itu namanya proses industri. Nah, dalam ASEAN, kerjasama di bidang industri itu banyak sekali. Misalnya, pabrik tembaga di Filipina. Pabrik ya, pabrik. Kemudian pabrik pupuk di Malaysia. Kemudian pabrik vaksin di Filipina. Kita lihat. Ini salah satu contoh kerjasama ASEAN yaitu bidang industri, yaitu pabrik tembaga yang ada di Filipina. Filipina kemarin tempatnya di mana, Cah? Filipina. Ayo, karakternya bentuknya seperti mana? Indonesia ya, berbentuk kepulauan. Elongated. Ya, nah. Tuh. Terus sekarang yang kedua, kerjasama di bidang cadangan pangan. Mayoritas penduduk humannya ASEAN itu makannya apa, Cah? Beras, padi, dari padi.
Negara mana tadi yang termasuk disebut lumbung berasnya. Jadi dia itu menyediakan sampai sekarang untuk ya, beras yang ada di seluruh negara-negara ASEAN sebagai lumbungnya pusatnya. Karena tadi gambarnya ini tadi ini lumbung. Nek lumbung itu kecil, jangan kamu bayangkan lumbung kecil ini lumbungnya punyanya mbahnya Bu Sri ini. Zaman dulu gede dari bambu. Nah, kalau lumbungnya ASEAN ini ya berasnya bertumpuk-tumpuk ya. Tidak kuintalan ton bertonton. Ya. Ini untuk apa? Kerjasama ASEAN untuk sebagai cadangan pangan untuk kawasan ASEAN. Misalnya Indonesia kurang beras, bisa mengimpor dari apa? Thailand misalnya gitu. Nah, ini cadangan ini sampai sekarang. Jadi tidak mungkin kita kekurangan beras. Kemudian yang ketiga, kawasan perdagangan bebas. Maksudnya bebas di sini diberi negara itu diberi kebebasan dalam hal tarif efektif bersama. Hanya diberi 5 sampai 10% produk yang kita ekspor maupun kita impor. Ya, yang diekspor itu sing didol ning luar negeri, yang impor itu yang dibeli dari luar negeri. Tapi kawasannya kawasan apa? ASEAN. Nah, ini salah satu contoh kapal kargonya Indonesia, Cah. Gede apa cilik, Cah? Besar apa kecil nih, Cah? Nah, ini namanya kapal kargonya ASEAN. Miliknya Indonesia. Nah, ini sudah seperti ini. Kamu kalau pengen jalan-jalan ke Semarang, ya, di Tanjung Mas Semarang, nanti bisa lihat kapal kargonya ASEAN yang miliknya apa? Indonesia. Nih. Terus contoh yang ketiga, yang keempat ya, kerjasama ekonomi pariwisata. Pariwisata. Ya. Jadi di sini masing-masing negara diberi keluasan untuk memajukan sektor wisatanya sendiri-sendiri. Contoh, Indonesia punya ini termasuk keajaiban dunia, Cak. Borobudur. Jadi di tingkat ASEAN masih melebihi di tingkat apa internasional. Termasuk Borobudur keajaiban dunia. Berarti yang datang ke Borobudur itu tidak sekawasan ASEAN 10 negara, itu bisa lebih seluruh dunia. Nah, yang kedua, seperti di Kamboja, ini di Thailand ada pagoda. Nih. Untuk apa kita? Agama Hindu apa Buddha, Cah? Agama Buddha. Ya, kelas 7 yaitu ya. Terus yang ke-5, terbentuknya pusat promosi nawake, Cah. Ya, nawake dagangan. Promosi ASEAN. Ya. Nah, hal ini dipromosikan tidak di ASEAN saja, tapi bisa sampai di luar ASEAN. Supaya negara lain juga tahu, tidak mencakup ASEAN saja, tadi bisa di luar ASEAN. Nah, ini contoh nih promosinya. Ya, tingkat ASEAN kebetulan yang dipromosikan adalah dari apa? Perdagangannya apa di Indonesia. Ini produk-produknya Indonesia sudah dipasarkan sampai di luar ASEAN. Ya, tidak hanya di ASEAN saja. Untuk itu selanjutnya, anak-anak ya, dari keuntungan di bidang ekonomi tadi, maka banyak bermanfaat bagi khususnya negara Indonesia dan anggota seluruh negara ASEAN, yaitu di bidang perindustrian, ya, kemudian di perdagangan bebas,
kemudian di bidang pariwisata, kemudian bahkan untuk mengurangi kekurangan pangan kita, dan yang terakhir yaitu untuk menanggulangi adanya persaingan perdagangan bebas antar negara. Dan promosi kita tidak hanya sampai di Asia Tenggara, tapi juga sampai di luar Asia Tenggara. Bahkan peresmiannya tadi jangan sampai di negara Jepang. Untuk itu, tugas yang kedua, buka LKS-mu halaman 65, Romawi 2, nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu untuk lembar pertama, kemudian ditulis soalnya ya, terus kemudian yang kedua, yaitu soal remedi, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditulis, masing-masing ditulis dalam kertas folio bergaris. Ya. Kemudian jaraknya diberi garis tepinya itu paling tidak minimal 2 cm. Nanti karena untuk dijilid Bu Sri sebagai bukti kepada kepala sekolah. Ya, itu ya, saya ulangi sekali lagi tugasnya, buka LKS halaman 63, kemudian kamu nanti siap 2 kertas folio. Folio yang pertama untuk mengerjakan Romawi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kertas kedua yaitu untuk soal remedi, 1, 2, 3, 4, 5 juga. Ya. Ya. Dikumpulkan minggu depan. Ya. Mulai hari Rabu sampai hari Sabtu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.